Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Dari 9 aula cabang yang diambil alih oleh paviliun Shifang kami, klan Xiao akan mengambil 2, dan masing-masing dari 4 paviliun akan mengambil 1. Little Medical Immortal dan King Lin akan memimpin tim untuk mengambil 1. Saya akan pergi ke Istana Bumi, dan kamu bisa pergi ke Istana Manusia. Yao Chen memikirkannya dan membagikannya. Oke, saya kebetulan bertemu dengan Guru Surgawi Agung dari Istana Jiwa. Ngomong-ngomong, siapa yang memimpin tim di aula cabang Wang Qinian? Ini Guling. Saya secara khusus telah memberitahu Guling bahwa dia selalu berhati-hati dalam urusannya dan pasti akan membawa Wang Qinian, tetua paviliun Shifang kita, kembali dengan selamat. Jadi itu paman guru jiwa kuno. Kalau begitu aku akan lega, kata Xiao Yan sambil tiba-tiba tersenyum. Tuan Feng selalu bertanggung jawab atas sebagian besar urusan paviliun Shifang, dan dia selalu dewasa dan bijaksana dalam urusannya. Jika dia membantu Wang Qinian melakukan adegan pelarian kematian palsu, itu pasti akan berhasil. Semuanya, ayo segera berangkat. Ingatlah bahwa kita harus tiba di lokasi target masing-masing sebelum tengah hari besok, dan kemudian melancarkan serangan pada siang hari pada waktu yang sama. Yao Chen melihat sekeliling ke arah orang-orang kuat di aula dan berkata dalam suara dalam. Inilah inti dari paviliun Shifang. Dengan mereka di sini, perjalanan ini pasti akan mampu menghancurkan 9 aula istana jiwa. Ya, Tuan Yao Chen. Semua orang menanggapi dengan tangan terkepal. Pada hari itu, hanya tersisa beberapa orang kuat dari paviliun Shifang yang menjaga alam bintang. Hampir semua orang kuat dari paviliun Shifang diberangkatkan dalam 7 kelompok dan langsung menuju ke Istana Jiwa. Kecuali para pejabat senior paviliun Shifang yang mengetahui berita ini, puluhan ribu murid paviliun Shifang di dunia bintang masih tidak mengetahui apapun tentang hal ini. Orang-orang kuat dari klan Xiao diam-diam meninggalkan Xiao Realm di bawah kepemimpinan pemimpin klan Xiao Zhan dan langsung menuju kedua cabang Istana Jiwa. Di alam bintang dan alam Xiao, Xiao Xuan, orang kuat di tahap akhir Sein pertarungan bintang 8, tetap tinggal, jadi tidak perlu khawatir tentang keamanan di belakang. Aula jiwa dan aula manusia terletak jauh di pegunungan mayat di wilayah barat daya Zhongshu. Karena medan pegunungan penguburan mayat, Yin Qi di sini sangat berat. Selain itu, orang-orang di sekitar menyembunyikan jenazahnya di sini, membuat tempat ini semakin seram dan angker. Wosh, wosh, wosh. Sejumlah besar aliran cahaya tiba-tiba terbang melintasi pegunungan mayat, dan akhirnya mendarat di puncak gunung. Sejumlah besar orang yang agung dan berkuasa keluar dari aliran cahaya. Di situkah istana jiwa dan istana manusia berada? Xiao Yan bergumam sambil melihat ke ruang yang agak bengkok di bagian terdalam pegunungan. Kembali ke Tuan Muda Paviliun, menurut intelijen kami, istana manusia tersembunyi di dalam penghalang ruang angkasa itu. Di sebelah Xiao Yan, Dou Zun bintang 9 yang mengenakan jubah paviliun Shifang menangkupkan tangannya dan berkata, berapa lama sampai tengah hari? Xiao Yan perlahan membuang muka dan bertanya. Setengah jam, kata sesepuh paviliun Shifang tanpa ragu-ragu. Kalau begitu tunggu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan gelombang tak terlihat menyebar dengan cepat, menutupi aura kelompok mereka. Untuk sementara waktu, sejumlah besar ahli paviliun Shifang berdiri di sana dengan tenang seperti boneka yang tidak bergerak, dan puncak gunung menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Setengah jam kemudian, aksi. Xiao Yan, yang dari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya. Boom, boom, boom. Para tetua paviliun Shifang mengikuti tuan muda mereka dalam diam dan langsung menuju ke bagian terdalam dari pegunungan pemakaman mayat. Bas. Pada saat yang sama, penghalang ruang yang lebih besar menyebar dengan cepat, membungkus seluruh ruang yang sedikit terpelintir. Sebuah istana hitam besar berdiri diam di tanah hitam yang luas ini, seperti binatang buas kuno yang merangkak di tanah, dan bau yang menakutkan perlahan keluar. Di pinggiran aula misterius, ada banyak makhluk yang terbungkus kabut hitam yang perlahan melayang, menambah sedikit teror pada aula misterius ini. Dan di dalam aula, ada beberapa monster yang lebih menakutkan. Baru-baru ini, semua cabang istana jiwa kita segera memanggil kembali orang-orang kuat mereka. Saya mendengar bahwa penguasa aula utama telah memutuskan untuk memulai perang habis-habisan dengan aliansi Tianfu. Memang,
Semua pelindung dan tetua di bawah istana manusia Istana Tiangang telah kembali ke istana. Dalam 2 hari terakhir, Penatua Zun dan Tuan Tianzun bergegas ke istana secara berkelompok. Ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak tokoh besar dari istana manusia muncul. Hehe, begitu istana jiwa kita melancarkan serangan skala penuh, kita pasti bisa menghancurkan Tianfu dalam satu gerakan. Aliansi, biarkan manusia gemetar di bawah kekuatan istana jiwa kita. Dan membisikkan sesuatu. Boom, boom, boom. Getaran keras di tanah tiba-tiba datang, dan bahkan penjaga istana jiwa di dalam penghalang luar angkasa bisa merasakan getaran yang kuat. Apa-apaan ini? Apakah ini invasi musuh asing? Tapi penghalang luar angkasa belum rusak. Aku tidak tahu, ayo keluar dan melihat-lihat. Beberapa pelindung istana jiwa saling memandang, dan kemudian berencana untuk keluar dan melihat-lihat. Boom! Penghalang ruang angkasa di seberang langit tiba-tiba bergetar hebat, dan pilar raksasa yang menyala tiba-tiba menerobos penghalang ruang angkasa yang sangat kokoh dan jatuh ke bawah. Bang! 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 Beberapa pelindung istana jiwa di tanah bahkan tidak sempat bersenandung sebelum mereka semua hancur berkeping-keping oleh pilar raksasa ini. Boom! 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 Makhluk misterius yang menghancurkan layar luar angkasa dengan satu pukulan merentangkan anggota tubuhnya dan terus berjalan ke depan, dan seluruh wajahnya akhirnya terungkap. Ini adalah serigala raksasa yang berukuran ribuan dan seluruh tubuhnya terjerat oleh api memutar tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kaki depan kirinya yang baru saja menghancurkan pelindung istana jiwa digital. Oh! Aku bisa mencium bau busuk dan amis yang kuat ini dengan jelas bahkan melalui penghalang luar angkasa. Benar, ini adalah tempat persembunyian tikus di istana jiwa. Serigala raksasa yang tak terlihat tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Boom! Terdengar ledakan keras, dan layar luar angkasa di sisi kiri serigala raksasa yang tak terlihat itu juga terbuka dengan keras oleh sesuatu. Boom! 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 Macan tutul raksasa, yang selalu lebih kecil dari serigala raksasa yang tak terlihat, dan yang seluruh tubuhnya terbungkus api hitam terang, masuk. Idiot! Tentu saja kita tahu ini adalah istana jiwa, kalau tidak mengapa kita datang ke sini. Macan tutul hitam raksasa memandang ke arah serigala raksasa yang tak terlihat dengan jijik. Boom! 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 Ada 3 suara keras lagi, dan 3 monster api raksasa membuka layar luar angkasa dan mencondongkan tubuh ke dalam. Bang! Penghalang ruang yang telah mengalami pukulan keras berulang kali akhirnya meledak berkeping-keping di udara. Boom! 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 Tanah mulai bergetar, dan 5 binatang api raksasa itu maju selangkah pada saat yang sama, membungkus erat aula hitam di tengahnya. Gulu! Masih ada beberapa penjaga istana jiwa yang bertahan di luar aula utama. Mereka semua menatap kosong ke 5 binatang api raksasa dengan api ganas di depan mereka, dan mereka terdiam sesaat. Ada eksistensi yang tidak ada bandingannya dengan para penguasa surgawi di kuil. Mereka pasti sebanding dengan semi santo yang kuat, bukan, keberadaan para santo petarung yang kuat. Jenis aura menakutkan yang bocor secara tidak sengaja, semuanya membuktikan bahwa hanya Tuan Surgawi Agung hanya orang dewasa yang bisa bertarung. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dijelaskan terlintas di benak para pelindung istana jiwa. Pada saat layar luar angkasa runtuh, orang-orang kuat yang bersembunyi di istana akhirnya bereaksi. Siapa berani masuk ke istana jiwaku tanpa izin? Teriak seorang tetua dari istana jiwa yang keluar untuk memeriksa situasi. Ups! Bola kabut hitam melilit sesepuh istana jiwa dan melesat keluar dari aula utama, jatuh ke udara. Tetua istana jiwa yang baru saja berdiri diam tidak punya waktu untuk memeriksa situasinya. Dia merasa telah menabrak tembok tebal dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Saya melihat serigala raksasa tak kasat mata yang sangat besar perlahan-lahan menundukkan kepalanya, tersenyum serius pada penatua istana jiwa yang menabrak dadanya. Hai. Halo, serangga kecil. Kata penatua istana jiwa dia menatap kosong pada benda besar di depan dari dia dan bergumam, apa-apaan ini? Ah. Petik 2. Retak, retak, retak. Serigala raksasa yang tak terlihat itu tiba-tiba menutup mulutnya yang besar dan mengunyah dengan cepat. Aku adalah Tuan Serigala tak terlihat. Serigala raksasa tak kasat mata menggumamkan sesuatu sambil mengunyah. Dan di langit di atas serigala raksasa yang tak terlihat, ada sejumlah besar orang kuat pavilion Sifang yang tergantung, dan mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Wosh, wosh, wosh.
Ratusan sosok melompat dengan ganas dari dalam aula dan berhenti di udara. Mereka adalah tim campuran dari penguasa surgawi Istana Jiwa, Penatua, dan beberapa penjaga surgawi. Xiao Yan, Paviliun Sifangmu benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang Istana Jiwaku. Pemimpinnya, orang kuat puncak Douzun, memandang pengunjung itu dan berkata sambil tersenyum konyol. Bunuh mereka semua, cuci istana manusia dengan darah. Pemuda berjubah hitam yang memimpin Paviliun Sifang menunjuk dari kejauhan. Haha, bunuh kami semua. Hanya kamu. Pemimpin puncak Douzun dari Istana Jiwa menunjuk ke arah Xiao Yan dan tertawa. Serangga kecil, kamu benar-benar berbicara omong kosong seperti biasa. Petik 2. Aum, mulut yang gelap dan ganas tiba-tiba terbuka, menelan puncak prajurit Douzun dari Istana Jiwa dan dua penguasa surgawi Istana Jiwa di dekatnya. Sebelum banyak pria Istana Jiwa yang kuat yang menghindari roh serigala dengan panik bisa tenang, para tetua Paviliun Sifang bergegas ke bawah perlindungan 5 roh. Boom, boom, boom. Satu demi satu, para praktisi Douqi memenuhi langit dan meledak ke arah orang-orang Istana Jiwa, menyapu beberapa penguasa surgawi Istana Jiwa turun dari langit dalam sekejap. Bunuh. Para tetua Paviliun Sifang penuh semangat dan menyerang para ahli Istana Jiwa yang telah kehilangan lebih dari setengah dari mereka secara misterius di awal perang. Setelah melenyapkan para master di antara mereka, 5 roh mundur keluar untuk mengawasi pertempuran. Situasi pertempuran telah berubah sejak awal, dan jiwa-jiwa yang kuat di Istana Jiwa sekarat setiap menit dan setiap detik. Akhirnya, seseorang tidak bisa duduk diam. Aum, Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian. Raungan dingin yang tak berujung tiba-tiba datang dari bagian terdalam aula. Kabut hitam melonjak, dan sosok Reyot seperti kerangka tiba-tiba muncul di langit. Dia mengenakan jubah hitam, wajah tuanya tampak sangat kering, matanya cekung, dan ada 2 gumpalan menari di rongga matanya, menunjukkan sedikit keanehan. Tuan Surgawi yang agung, saya pikir Anda hanya akan melihat semua orang kuat di bawah komando Anda mati. Sungguh membosankan. Xiao Yan melihat orang yang datang dan mencibir. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hebat sekali kau berhasil menembus alam setengah biksu 2 tahun yang lalu. Kau harus tahu bahwa ada terlalu banyak orang di dunia ini yang tidak bisa kau ganggu. Kabut hitam, dan gelombang besar datang ke arah Xiao Yan. Aum, di tanah, roh serigala yang mengawasi pertempuran tiba-tiba meraung gelisah, dan api seperti benda nyata tiba-tiba muncul dari matanya, seolah-olah dia akan segera melancarkan serangan di detik berikutnya. Mundur, roh serigala. Ini adalah pertarungan antara aku dan dia. Xiao Yan melambaikan tangannya. Ya, Tuan. Roh serigala akhirnya duduk kembali dengan enggan. Anjing konyol. Roh macan tutul di satu sisi memandang ke arah serigala raksasa yang tak terlihat dan berkata dengan nada menghina. Smelly Leopard, apa yang kamu katakan? Roh serigala tiba-tiba menjadi marah. Tinggi di langit, setengah suci. Tampaknya kecerdasan Istana Jiwamu benar-benar tertinggal. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, tubuhnya bergetar, dan aura besar yang tidak lebih lemah dari Dewa Langit Agung langsung naik ke langit, membunuh. Tuhan Surgawi yang agung, aura yang mudah diseduh ada di mana-mana. Kamu sebenarnya adalah orang suci petarung bintang 2. Kata Tuhan Surgawi yang agung dengan suara yang sangat serak. Keinginan The Whispers di matanya berdetak cepat, menunjukkan kegelisahan batinnya. Mungkin ada orang di dunia ini yang tidak bisa saya ajak main-main, tapi mereka pasti tidak termasuk sampah seperti Anda. Ambil tindakan, Tuhan Surgawi yang agung, ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Huff, sombong, hanya kamu. Raja Surgawi yang murka segera mencap segelnya. Bas, tulang putih tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari ruang sekitar Xiao Yan dan menusuk ke arah Xiao Yan di tengah. Tuan Surgawi yang agung, sepertinya kamu tidak pernah menganggap serius kata-kataku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ci. Tulang putih tajam yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, dan kemudian pemandangan darah dan daging tidak muncul. Tubuh Xiao Yan meledak seperti balon, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Apa, mungkinkah? Murid Raja Surgawi tiba-tiba menyusut ketika dia melihat ini, dan kemudian dia mengendalikan tubuhnya dan mencoba menghindar ke kiri, tetapi sudah terlambat. Bajibeng, 64 tingkat kekuatan gelap, meledak.
Tinju seperti batu giok putih tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan langsung mengenai punggung Raja Langit Agung dengan pukulan yang sangat dahsyat. Uff! Seteguk besar darah manis dan amis segera berceceran. Penguasa surgawi yang agung menahan rasa sakit yang hebat dan menggunakan kekuatan besar ini untuk menjauhkan dirinya dari Xiaoyan. Ahem! Sial! Uff! Penguasa surgawi yang agung muncul kembali 100 kaki jauhnya, dan segera menggunakan energi bertarungnya untuk mengusir energi gelap yang berkeliaran di tubuhnya, dan kemudian seteguk besar darah muncrat. Untungnya, saat darah muncrat, wajah jelek Dewa Langit Agung langsung membaik. Bas! Ruang itu menggeliat, dan Xiaoyan muncul di posisi asli Dewa Langit Agung. Tuan Surgawi yang agung, kamu akan mati jika terus seperti ini. Ambil tindakan dengan seluruh kekuatanmu. Jika kamu bisa membuatku bahagia selanjutnya, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu cara yang layak untuk mati. Mata Xiaoyan tiba-tiba memadat, dan di sanalah rasa teror. Aura pembunuh langsung terkunci pada Tuhan Surgawi yang agung. Jieji, klan selalu sangat menghargaimu. Hari ini, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu, Santo pejuang dari klan Xiao. Hendak meluap dari sudut mulutnya menelan darah, dia mengulurkan tangannya dari lengan bajunya dan membuat serangkaian segel yang mempesona. Dia berteriak dengan keras, Raja Tulang membelah langit. Saya melihat pisau tulang besar tinggi di langit memancarkan semburan aura aneh, dengan cepat menembus kehampaan dan muncul secara aneh di hadapan semua orang. Jieji, nak, pedang tulang Tuhan Surgawi ini ditempa dari tulang 10.000 orang. Jutaan jiwa mengorbankan pisaunya. Sekali dipukul, akan menyebabkan penderitaan 10.000 jiwa. Kamu beruntung kali ini. Dipanggil, Raja Surgawi Agung yang memegang pedang tulang Baizang jelas sangat percaya diri. Tolong. Xiaoyan mengangguk tak percaya, tapi tangannya masih tersembunyi di balik lengan baju lebar dan tidak bergerak. Huff. Hentikan. Mungkin marah karena sikap ceroboh Xiaoyan, penguasa langit agung menebas dengan telapak tangan kanannya. Bas. Pedang tulang Baizang yang tinggi di langit sepertinya telah dipanggil. Bilahnya bergetar tiba-tiba, dan kemudian berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan dan menghantam Xiaoyan di bawah. Dan saat cahaya putih dengan cepat meredup, gelombang aneh mulai muncul dengan cepat. Saat kamu melakukan serangan jiwa pada Master Alkimia kelas 9, haruskah aku menyebutmu pintar? Atau haruskah aku menyebutmu bodoh? Petik 2. Dia akhirnya pindah. Kemarahan dunia bawah. Xiaoyan, yang tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, berteriak dengan suara rendah. Bas! Kekuatan jiwa yang sangat besar di benak Xiaoyan melonjak seketika, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki di belakang Xiaoyan. Mu! Tubuh asli sepanjang beberapa ratus kaki yang berdiri di belakang Xiaoyan melakukan gerakan yang sama, membuka mulutnya yang besar sedikit, dan dengan lembut mengeluarkan satu bait. Mo! Mengucapkan kata itu, dan hantaman gelombang suara besar yang hampir merusak segera terbang langsung menuju gelombang tak kasat mata seperti kilat, dan ruang kosong yang dilaluinya mulai bergetar hebat. Bang! 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 Tabrakan dua gelombang tak kasat mata segera menimbulkan semburan suara dentuman sonik di angkasa, seketika mengguncang area yang luas hingga runtuh. Serangan sonik yang dilakukan oleh pedang tulang Baizang akan segera terbentuk ketika dihancurkan sepenuhnya oleh Huang Kuan Tianwu tanpa ketegangan apapun. Dentang. Pisau tulang Baizang yang hendak ditebang sepertinya telah menerima pukulan keras dari kekuatan tak terlihat, dan tiba-tiba terlempar dengan bunyi dentang. Boom! Cahaya putih turun dengan cepat, dan puncak gunung yang curam langsung rata dengan itu. Asap perlahan menyebar, dan yang muncul di depan semua orang adalah pisau tulang yang dimasukkan ke sebagian besar gunung, dengan hanya sebagian pegangannya yang terbuka. Bang! 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 Dewa Surgawi Agung, yang pikirannya terhubung erat dengan pisau tulang, mengerang dan mundur 7 langkah ke dalam kehampaan sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Bagian lain terus berlanjut. Jejak darah tumpah. The Wrath of the Underworld. Setidaknya itu adalah keterampilan bertarung sonik tingkat surgawi. Kata Dewa Surgawi Agung dengan ekspresi jelek, menutupi dadanya. Ki dan darah yang masih mengalir samar di tubuhnya membuat pergerakan Douki miliknya sedikit terhambat. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Kamu telah melewatkan satu-satunya kesempatan yang kuberikan padamu. Xiaoyan menatap ke arah Dewa Surgawi Agung dengan ekspresi acuh tak acuh, dan dengan gerakan acak di kehampaan dengan telapak tangan kanannya, api yang tak berujung keluar dengan cepat.
Bas! Api 5 warna keluar dari tubuh Xiaoyan, dan dalam sekejap, sebuah cincin aneh dengan ukuran 100 kaki dan tepi 5 warna terbentuk. Ada makna gelap, dan ada bau samar reinkarnasi yang meresap di dalamnya. Reinkarnasi marah Buddha, pergi. Xiaoyan mendorong dengan lembut dengan telapak tangan kanannya. Bas! Fiuh! Tubuh cincin hitam aneh itu tiba-tiba bergetar, lalu berakselerasi secara tiba-tiba dan berubah menjadi cahaya hitam yang menabrak angkasa dan menghilang. Serangan lain dengan setidaknya keterampilan bertarung tingkat surga menengah. Sialan, dari mana dia mendapatkan begitu banyak keterampilan bertarung tingkat surga? Petik 2. Meskipun dia adalah orang suci petarung dari ras jiwa, dia saat ini hanya memiliki satu keterampilan bertarung tingkat surga tingkat menengah yang telah dia kuasai. Apakah keterampilan bertarung tingkat surga tingkat menengah dan menengah benar-benar tidak berguna? Tuhan surgawi yang agung, yang indera spiritualnya berdetak kencang di dalam hatinya, tidak pernah merasakan bahwa kematian begitu dekat dengannya. Tangannya yang besar dan layu yang tersembunyi di balik lengan jubahnya yang lebar terulur seperti kilat, dan dia meraih pegunungan di bawah dan berkata, Kaisar Tulang. Petik 2. Cici. Pisau tulang Baizang, yang terkubur jauh di dalam gunung, tiba-tiba berguncang dengan suara keras. Pisau itu hancur di tempat. Fiuh! Cahaya putih bersinar dengan cepat di mata semua orang, dan detik berikutnya cahaya itu kembali ke tangan Tuhan Surgawi yang agung. Penguasa Surgawi Agung, yang telah membangunkan kembali Kaisar Tulang, tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Sosoknya tiba-tiba bergetar, dan kabut hitam aneh yang tak berujung keluar dari tubuhnya Kaisar. Saat tubuh jiwa yang tampak ganas itu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking, jejak darah merah tua mengalir keluar dari permukaan tulang Kaisar, yang semuanya berkulit putih. Sial! Tanda seru. Sudah terlambat. Penguasa surgawi agung mengertakkan gigi dan segera mengendalikan Kaisar Tulang. Dia mengangkat tangannya dan menebas lingkaran hitam di dekat Cizi, dan berteriak, tebasan pembunuh jiwa. Tanda seru petik 2. Detik berikutnya, piringan hitam api Baizang bertabrakan dengan Kaisar Tulang. Sebuah ledakan besar terjadi. Gelombang udara tak berujung yang dihasilkan di tengah pertempuran langsung menelan sosok Dewa Langit Agung dan Kaisar Tulang. Bang! Sesaat kemudian, sosok yang tampak sangat menyedihkan tiba-tiba terbang keluar dari gelombang udara yang tebal. Di tangannya ada pisau tulang besar yang berada di ambang fragmentasi. Permukaan badan pisau ditutupi dengan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan sepertinya pisau itu akan pecah seluruhnya dalam hitungan detik berikutnya. Haha, sepertinya Kaisar Tulang yang kamu sebut, ditempa dengan tulang 10.000 orang dan dikorbankan oleh jutaan jiwa, tidak sekeras yang kamu kira. Sambil terkekeh, sesosok tubuh diam-diam tumbuh beberapa kali piringan api tiba-tiba menerobos gelombang udara, dan melaju menuju Dewa Surgawi Agung yang terluka parah. Potong rumput liar dan cabut akarnya. Sialan, sialan, Xiaoyan, kamu memaksaku. Jejak kegilaan melintas di wajah Dewa Langit Agung, yang terluka di banyak tempat. Dia menjentikkan pisau tulang di tangannya dengan telapak tangan kanannya dan tiba-tiba membuka lengannya. Pisau tulang itu melesat. Hahaha, manusia dan pedang menjadi satu. Dewa Surgawi yang agung menutup matanya dan tertawa terbahak-bahak. Bas! Riak muncul di permukaan bilah lebar itu, dan seluruh tubuh Dewa Surgawi Agung terintegrasi sepenuhnya ke dalam pisau tulang seperti air. Bang! Pada saat tubuh Dewa Surgawi Agung sepenuhnya terintegrasi ke dalam pisau tulang, darah yang tak terukur keluar dari dalam tubuh pisau. Di bawah cahaya pancaran darah yang aneh ini, pisau tulang yang telah hancur sebenarnya mulai pulih dengan cepat. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, pisau tulang itu telah kembali ke keadaan semula, dan seberkas cahaya melintas di permukaan bilah seputih tulang dari waktu ke waktu, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Ketika cahaya darah menghilang, pisau tulang seputih hutan sebesar 1000 kaki muncul di depan Xiaoyan. Jieji, ini adalah keterampilan bertarung paling kuat yang pernah aku kuasai setelah ratusan tahun berlatih. Pergilah ke neraka, dasar binatang kecil. Terdengar ledakan tawa gila dari Forest White Bone Knife, dan detik berikutnya Forest Bone Knife mengubah dirinya. Pelangi putih terbang menuju Xiaoyan. Seorang pria dan pedang menjadi satu. Kalau begitu tolong. Mati bersama dengan pedang. Xiaoyan, dengan ekspresi acuh tak acuh, membuat segel tangan dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, putar. Petik 2. Pilar yang berukuran 100 kaki. Tiba-tiba ia keluar dari cincin hitam,
menerobos rintangan di angkasa dan langsung mencapai bagian depan pisau tulang sepanjang 1000 kaki. Bang! 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 Ruang yang dilewati berkas cahaya hitam runtuh, hanya menyisakan lubang tak berujung dan magma hitam. Bahkan ruang itu terasa samar-samar terurai oleh berkas cahaya hitam. Bang! Sinar cahaya hitam akhirnya bertabrakan dengan pisau tulang Qianzhang, tapi tidak ada suara gemuruh, hanya erosi dan pembusukan yang diam. Ya, itu adalah dekomposisi. Bas-bas. Pisau tulang besar itu hancur sedikit demi sedikit di bawah sinar cahaya hitam. Dalam sekejap, sebagian besar pisau tulang itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Sialan, apa-apaan ini? Jeritan tiba-tiba terdengar dari pisau tulang. Bas, permukaan pisau tulang itu beriak, dan Dewa Langit Agung yang pucat berjuang untuk keluar dari pisau tulang itu. Tepat ketika sebagian besar tubuhnya telah muncul, berkas cahaya hitam menyapu bagian terakhir pedangnya. Dewa Langit Agung membeku, dan semua gerakannya berhenti tiba-tiba. Bang! Dewa Surgawi Agung dan pisau tulangnya bergetar hebat pada saat yang sama, dan langsung berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan hancur di udara. Penguasa Istana Jiwa Surgawi yang agung telah mati. Sejak itu, nama Jiu Tianzun dari Istana Jiwa sama sekali tidak ada lagi. Bas! Ruangan itu beriak, dan seorang pemuda berjubah hitam diam-diam muncul. Tahukah kamu kenapa hanya ada sedikit orang dalam silsilah pembudidaya pedang kuno? Karena mereka selalu suka memainkan permainan menggabungkan manusia dan pedang, pedang ada di tempat orang itu berada, dan pedang itu mati dan orang itu mati. Serangannya sengit, tetapi takdirnya tapi pintunya bocor. Petik 2. Sekarang di benua Douqi, bahkan garis keturunan langsung dari pembudidaya pedang kuno Wan Jiange tidak memilikinya. Aku tidak berani melakukan ini. Aku belum pernah melihat ahli pedang menggunakan jurus ini. Beraninya kamu begitu ceroboh? Tanda tanya. Mencari kematian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di medan perang lain, pertempuran antara orang-orang kuat di Paviliun Sifang dan orang-orang kuat di sisi Istana Jiwa berjalan lancar seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda menemukan bahwa Anda dikepung oleh orang-orang kuat yang beberapa kali lebih besar dari diri Anda sendiri, dan ada 5 raksasa menakutkan di luar medan perang yang sebanding dengan prajurit Dou Sheng yang kuat yang diam-diam mengawasi Anda, dan ada juga ruang yang luas penghalang di luar. Bisa dibilang sejak awal mereka berjuang untuk bertahan dengan mentalitas ingin mati. Yang mendukung mereka untuk terus melawan hanyalah sedikit naluri fisik. Boom! Ketika Istana Jiwa Tianzun, yang terakhir dengan kekuatan Dou Zun Bintang 7, meledakkan dirinya di tempat dengan suasana hati yang sangat putus asa, huru-hara telah sepenuhnya berakhir. Robek. Seorang ahli puncak Dou Zun yang dipimpin oleh Paviliun Sifang dengan santai merobek celah di angkasa. Dengan lambaian lengan bajunya yang tiba-tiba, Dewa Surgawi Istana Jiwa yang baru saja berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri dikirim ke tengah turbulensi. Bas! Pemimpin tetua dengan santai menyentuhnya, dan celah ruang yang panjangnya lebih dari 10 kaki langsung sembuh. Bang! Setelah kehampaan bergetar hebat, ia kembali tenang sepenuhnya. Laporkan korbannya, kata pemimpin itu dengan suara yang dalam setelah melirik semua orang yang hadir. Tim pertama tidak ada korban jiwa. Tim kedua tidak ada korban jiwa. Tim ketiga memiliki 2 orang yang terluka. Tidak ada yang meninggal. Bagus sekali, ayo pergi dan temui Tuan Muda Paviliun. Dan kemudian dia membawa orang-orang kuat dari Paviliun Sifang dan langsung menuju ke surga lain. Wosh, wosh, wosh. Sejumlah besar suara pecah datang tiba-tiba, dan seberkas cahaya jatuh di belakang Xiao Yan. Tuan Muda Paviliun, kita telah memusnahkan semua orang kuat di Istana Jiwa. Apakah selanjutnya kita akan menghancurkan aula Istana Jiwa sepenuhnya? Pemimpin tua, yang masih memiliki niat membunuh yang kuat di tubuhnya, membungkuk dan membungkuk, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan meminta instruksi. Jangan khawatir, kita masih memiliki buah kemenangan terbesar yang belum dipetik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan terbang ke aula utama bersama orang-orang kuat dari Paviliun Sifang. Bagian terdalam dari aula, tampaknya semua cabang Istana Jiwa terlihat sama. Besar, ekstrimnya besar, hitam, ekstrimnya hitam, dingin, ekstrimnya dingin. Tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, rantai jiwa gelap tersebar di seluruh aula, dan pilar batu hitam aneh yang menjulang dari tanah. Saat ini,
Xiao Yan dan kelompoknya menghadapi ribuan kelompok cahaya jiwa. Semua tubuh jiwa dalam kelompok cahaya ditutupi dengan rantai jiwa gelap. Mereka semua menutup mata rapat-rapat dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka, seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Klan yang menjijikkan. Xiao Yan memandang segala sesuatu di depannya dengan jijik. Tetua Liu, biarkan mereka semua pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, Tuan Muda Pavilion." Penatua Liu, yang juga muak dengan pemandangan ini, segera melambaikan tangannya, dan bila angin raksasa yang luar biasa melonjak keluar dari kehampaan, memotong semua rantai besi dengan sangat akurat. Setelah rantai jiwa di leher mereka dilepas, semua tubuh jiwa yang tertidur terbangun dan memandangi sekelompok orang di depan mereka dengan tatapan kosong. Ini sepertinya bukan orang-orang dari istana jiwa misterius, tapi orang kuat lain yang bahkan lebih kuat dari mereka. "Istana jiwa di sini telah diratakan oleh kami, cepat lari!" teriak Penatua Liu. Melihat mereka masih berlutut untuk mengucapkan terima kasih, Penatua Liu, yang tiba-tiba menjadi tidak sabar, segera melambaikan tangannya, dan angin kencang dipanggil olehnya, membungkus jiwa-jiwa ini dan terbang ke aula. Boom! Pada saat ini, terdengar suara keras dari sudut aula, dan tanpa sadar semua orang menoleh untuk melihat. Saya melihat roh serigala besar merobohkan selusin pilar hitam aneh seperti pilar Optimus, dan menggali tanah di bawah pilar batu. Sesaat kemudian, roh serigala mengeluarkan bola cahaya besar berukuran setengah kaki dari lubang raksasa. Roh serigala, menyadari tatapan semua orang, berjalan dengan langkah anggun. "Tuan, ini pasti yang kamu cari, kan?" Roh serigala dengan lembut mengirimkan bola cahaya transparan di mulutnya ke tangan Xiao Yan, dan kemudian mengibaskan ekornya untuk memohon. Ya, Xiao Yan kemudian mulai melihat kelompok cahaya itu dengan hati-hati. Menurut perhitungannya, kumpulan asal-usul jiwa ini memerlukan konsumsi setidaknya jutaan raga jiwa untuk terakumulasi, dan itu harus menjadi koleksi istana manusia selama beberapa dekade. Hei, lihat, menurutku hidung serigala adalah yang paling cerdas. Roh serigala itu pamer keempat roh yang mendekat dari sudut lain aula. Tes. Keempat roh itu melirik secara bersamaan dengan jijik. Wolf Spirit. Tidak peduli. Dia tersenyum datar pada Xiao Yan, yang telah menyingkirkan sumber jiwanya, dan berkata, "Hei, Tuan, bolehkah saya?" "Tidak, tapi, tidak ada tapi, kekuatan jiwa ini sangat penting. Ini terkait dengan apakah alam jiwaku berhasil memasuki alam surga, dan kamu, seekor anjing mati, ingin memakannya." Meremehkan. Tetapi Tuan, saya jelas menemukan benda ini terlebih dahulu, jadi Anda harus memberi saya hadiah, kan? Ekor roh serigala yang bergoyang tiba-tiba jatuh, dan dia memandang Xiao Yan dengan tidak senang dan bergumam. "Apa milikmu adalah milikku, jadi sekarang milikku. Adapun hadiahnya, apakah kamu ingin aku menghancurkan kepala anjingmu?" Xiao Yan menendang roh serigala itu dengan keras. Anjing sialan ini tinggal di dalam tubuhnya sepanjang hari, makan dan minum darinya, dan sekarang dia berani meminta imbalan karena membiarkannya melakukan suatu pekerjaan. "Tuan, tidak lagi, tidak lagi." Para tetua pavilion Sifang menanggungnya dengan sangat keras. Roh macan tutul dan roh harimau, yang tidak memiliki keraguan, hanya berguling-guling di tanah dan tertawa, menyebabkan tanah aula berguncang. "Oh, ngomong-ngomong, jika kamu tetap di sini, roh serigala, harap ingat untuk merobohkan aula ini dan tidak meninggalkan kayu apapun." Penatua Liu, ayo pergi. "Ya, Tuan." Roh serigala itu tergeletak lemah di tanah dan merengek. "Hei, ayo, anjing konyol." Sebelum keempat roh itu pergi, mereka menendang roh serigala satu per satu dengan tertib. Aum, diiringi auman serigala yang besar dan merdu, roh serigala yang memanggil wujud aslinya mulai melampiaskan amarahnya ke aula. Hanya butuh 30 detik bagi roh serigala untuk sepenuhnya mengubah cabang istana jiwa ini menjadi bagian dari bumi hangus. Ratusan sosok agung berdiri dengan tenang di udara, diam-diam menatap reruntuhan istana manusia di bawah yang telah berubah menjadi sebidang tanah hangus. Istana manusia telah dihancurkan. Ayo kembali ke alam bintang. Pemuda berjubah hitam di kepala tiba-tiba berkata. Kemudian dengan sedikit lambaian lengan bajunya, dia membungkus ratusan orang kuat di belakangnya dan menghilang. Tepat ketika Xiao Yan dan kelompok orang kuatnya menyerang aula manusia di aula Tiangang Istana Jiwa, Yang Mulia Feng, penguasa Pavilion Xingyun di Pavilion Sifang,
juga memimpin sekelompok orang kuat untuk menyerang cabang barat laut dari wilayah Zhongzhou dari Istana Jiwa cabang Disa. Pegunungan Jiwa Iblis terletak di persimpangan wilayah barat laut Zhongzhou dan wilayah utara Zhongzhou. Karena terpencilnya medan dan banyaknya monster tingkat tinggi, pegunungan ini tidak dapat diakses oleh orang-orang dalam jarak ribuan mil. Justru karena inilah Istana Jiwa mendirikan istana cabang di bagian terdalam pegunungan Jiwa Iblis. Namun, hari ini semua itu akhirnya berakhir. Sebuah penghalang luar angkasa besar dipasang lebih awal, menutupi istana hitam besar yang tersembunyi jauh di pegunungan Jiwa Iblis. Di dalam penghalang ruang padat, ada dua kelompok orang kuat yang bertarung bersama. Tidak, yang lebih pasti adalah satu pihak menekan yang lain. Di udara, seorang lelaki tua berjubah hijau dengan temperamen bebas dan santai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandangi dua lelaki kuat yang menyerbu ke bawah dengan penuh minat. Sikapnya yang santai agak tidak sesuai dengan adegan berdarah di atas bidang. Lelaki tua berjubah hijau itu tampak terengah-engah, melainkan seperti seorang pejuang yang belum pernah berlatih sebelumnya. Di belakang lelaki tua berjubah hijau itu ada dua tetua Douzun yang mengenakan jubah sekte Paviliun Sifang. Mata tajam mereka dengan gugup melihat situasi sekitar, selalu siap untuk memusnahkan musuh yang menyerang. Hanya ketika mata mereka menatap lelaki tua berjubah hijau itulah mereka menunjukkan sedikit rasa hormat dan kelembutan. Beberapa saat, suara tajam datang dari angin, dan Douzun bintang 8 lainnya yang mengenakan jubah Paviliun Sifang menyapu dari kejauhan. Jubah prajurit Douzun yang kuat ini berlumuran banyak darah musuh selama pertempuran. Oleh karena itu, ketika dia terbang, masih ada niat membunuh yang tragis dan aura jahat yang tersisa di tubuhnya, yang sungguh menarik perhatian. Namun, dua pria Douzun yang kuat di belakang lelaki tua berjubah hijau itu hanya meliriknya sedikit, dan kemudian dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Tuan Guling, 4 garis pertahanan di sekitar aula cabang Istana Jiwa di sini telah kami tembus. Masih ada beberapa sisa Istana Jiwa yang meringkuk di garis pertahanan terakhir. Saya ingin bertanya apakah kita harus meluncurkan jenderal menyerang sekarang. Xing Douzun berlutut dengan hormat di depan lelaki tua berjubah hijau dan berkata, "Tidak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ayo pergi dan jemput seseorang." Pria tua berjubah hijau itu menepuk bahu Douzun bintang 8 yang kuat, melewatinya dan terbang menuju istana hitam besar di bawah. Boom, boom, boom. Orang-orang kuat Paviliun Sifang yang sedang melakukan perjalanan di wilayah udara terdekat segera berbaris dan mengikuti lelaki tua berjubah hijau itu. Di dalam aula hitam, nada asli yang suram dan suram telah sepenuhnya musnah, dan kemanapun Anda melihat ada mayat dan darah dari orang-orang Istana Jiwa yang kuat, dan di luar itu ada reruntuhan yang tak ada habisnya. Dadada, terdengar suara langkah kaki biasa. Tuan Guling, lewat sini. Sekelompok besar orang kuat mengepung seorang lelaki tua berjubah hijau dan bergegas menuju istana dengan sangat cepat. Hari ini adalah hari tergelap dalam sejarah Istana Jiwa cabang Barat Laut. Cabang Istana Jiwa, yang belum pernah diserang secara aktif sebelumnya, diserang secara besar-besaran untuk pertama kalinya. Pada siang hari, Paviliun Sifang, musuh bebuyutan Istana Jiwa, tiba-tiba mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan menyerang cabang Istana Jiwa ini dengan kecepatan kilat. Bahkan selama periode waktu ini, untuk memulai perang dengan aliansi Tianfu, mereka telah memanggil semua orang kuat di bawah komando mereka. Pada saat ini, ada hampir 20 makhluk tingkat tua di kuil, dan bahkan ada 5 makhluk tingkat Tianzun. Namun, hal ini tidak ada gunanya. Karena orang kuat yang dipimpin oleh Paviliun Sifang adalah seorang semi-suci, yang lebih pasti adalah roh kuno Feng Zun, penguasa Paviliun Xingyun di antara 4 cabang Paviliun Sifang. Di bawah kepemimpinan Master Feng, orang-orang kuat Paviliun Sifang langsung menerobos 2 garis pertahanan Istana Jiwa dan dikalahkan sepenuhnya. Untungnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuan Feng tiba-tiba berhenti dan pergi untuk mengawasi pertempuran di luar, jika tidak, pihak Istana Jiwa akan dikalahkan lebih cepat. Karena Paviliun Sifang telah memasang penghalang ruang terlebih dahulu di luar, orang-orang kuat di sisi Istana Jiwa tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka hanya bisa bertarung dan mundur jauh ke dalam aula di bawah kepemimpinan kepala istana dan wakil istana menguasai. Sepanjang jalan, mereka secara sistematis dikepung dan dibunuh oleh ahli Paviliun Sifang yang ukurannya beberapa kali lipat. Para ahli Istana Jiwa yang melompati tembok dengan tergesa-gesa juga mencoba menghancurkan diri sendiri.
Tapi itu akan segera dikirim ke ruang yang bergejolak oleh para Master Pavilion Shifang, dan itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Beberapa ahli istana jiwa yang putus asa bahkan memilih untuk bunuh diri dalam perjalanan. Tapi sekarang mereka akhirnya mundur ke bagian terdalam aula, tanpa ada cara untuk mundur. Pada akhirnya, hanya tersisa 5 orang, ketua aula, wakil ketua aula, dan 3 tetua aula cabang. Di luar ada orang-orang kuat Pavilion Shifang yang mengepung mereka. Orang-orang kuat dari Pavilion Shifang yang dikepung tetapi tidak menyerang dengan dingin mengawasi sisa-sisa istana jiwa, seolah-olah mereka sedang menunggu datangnya pukulan besar. Hampir semua dari 5 orang terakhir di istana jiwa terluka. Yang mulia Qinghai, yang terengah-engah, terbatuk dengan suara rendah. Ada bekas darah panjang di perutnya, dan jika dia masuk lebih dalam lagi, ususnya akan tercabut. Ini ditinggalkan oleh seorang tetua Douzun dari Pavilion Shifang yang pandai menggunakan pedang pada pertempuran sebelumnya. Lord Hallmaster, mereka tampaknya sedang menunggu kedatangan jagoan besar terakhir, yang seharusnya adalah Master Angin Guling. Mereka hanya tinggal 1 kematian lagi. Mengapa kita berlima tidak menghancurkan diri kita sendiri nanti dan mengambil alih pencuri tua Guling bersama kami? Yang mulia Qinghai menyarankan kepada Wang Qinian dengan suara rendah. Ya, Tuan Istana, mari kita menghancurkan diri sendiri dan mati bersama. Setelah mendengar ini, 3 tetua istana jiwa lainnya melontarkan pandangan tegas di mata mereka, dan segera mengangguk sebagai penegasan. Tidak ada gunanya, kalian semua baru saja melihatnya. Segera setelah kita menghancurkan diri sendiri, kita akan dikirim ke turbulensi luar angkasa. Wang Qinian menghela nafas dengan sedih. Faktanya, Wang Qinian sangat membenci Qinghai di dalam hatinya. Karena Anda tidak bisa mengalahkan seseorang, Anda bisa saja bunuh diri. Mengapa Anda harus meledakkan diri sendiri? Apakah Anda masih ingin meledakkan orang kuat setengah suci? Gila. Bagaimana dia bisa memalsukan kematiannya sendiri dan kemudian melarikan diri setelah dia meledakkan dirinya? Tuan Istana. Tepat ketika Yang Mulia Qinghai hendak mengatakan lebih banyak, orang-orang kuat dari Pavilion Shifang yang mengelilingi mereka memisahkan jalan, dan sekelompok orang mengepung King Pao yang tua pria masuk. Apakah kamu penguasa cabang istana jiwa ini? Menyerahlah, aku bisa mengampuni nyawamu. Tuan Feng melirik Wang Qinian dan berkata dengan tenang. Melihat Yang Mulia Qinghai dan 3 tetua istana jiwa lainnya siap untuk menghancurkan diri sendiri, Wang Qinian tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, Yang Mulia Feng, penguasa aula akan membalaskan dendam kita. Dan menamparnya dengan kecepatan kilat. Jantungnya sendiri berdegup kencang, dan Wang Qinian meninggal di tempat setelah menghancurkan hatinya sendiri. Oh, dia juga laki-laki, kata Tuan Feng dengan kilatan warna aneh di matanya. Yang Mulia Qinghai dan ketiga tetua istana jiwa tercengang saat melihatnya. Sial, kita sepakat untuk bunuh diri bersama, kenapa kamu bunuh diri dulu? Hei, tidak masalah, ini waktu dan takdir. Ketiga tetua istana jiwa saling memandang dan langsung patah hati dan mati. Dalam sekejap, dari 5 orang kuat di istana jiwa, hanya yang terakhir, Yang Mulia Qinghai, yang tersisa. Yang Mulia Qinghai memandang Wang Qinian yang terbaring di tanah tanpa nafas, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Tuan Istana, saya selalu mengira Anda curiga. Entah Anda telah memberontak atau Anda adalah mata-mata yang bersembunyi dari kekuatan musuh istana jiwa kita, jadi saya selalu berprasangka buruk terhadap Anda. Kamu yang paling kuat di antara kami berlima. Di mana yang kuat? Hei, tidak apa-apa, Qinghai akan turun dan menebus kesalahanmu. Petik 2. Engah. Tubuh Tuan Qinghai jatuh dengan lembut di tubuh Wang Qinian, menekan Wang Qinian dengan kuat di bawahnya, seperti sepasang teman baik yang jatuh cinta dan membunuh satu sama lain sebelum mereka mati. Tuan Feng memandangi tubuh kelima orang itu dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menunggu sesuatu. Para tetua Pavilion Shifang yang terlatih bahkan kurang mampu berbicara. Mereka berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, menunggu Tuan Feng mengeluarkan perintah dan kemudian melaksanakannya. Oke. Mereka berempat sudah mati, kamu tidak perlu bertindak lagi. Tuan Feng tiba-tiba terkekeh. Engah. Tubuh Tuan Qinghai tiba-tiba didorong menjauh, dan wakil penguasa istana jiwa di bawahnya, yang seharusnya sudah mati, berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan aneh ini segera menyebabkan orang-orang kuat di Pavilion Shifang menegangkan otot mereka seketika,
dan aura mereka terkunci erat pada Wang Qinian, menunggu Tuan Feng memberi perintah. Penatua Paviliun Sifang Wang Qinian telah bertemu dengan Wakil Master Paviliun Guling. Wang Qinian berlutut di depan Tuan Feng dan membungkuk hormat. Selain menjadi Master Paviliun Xingyun, Master Feng juga menjabat sebagai Wakil Master Paviliun Sifang. Begitu Wang Qinian mengatakan ini, para tetua Paviliun Sifang yang hadir memandang Wang Qinian yang sedang berlutut di tanah dengan kaget dan ngeri. Sial, apakah Paviliun Sifang kita begitu kuat? Hanya ada 24 Master Aula cabang di Seoul Hall dan Disa Hall, dan salah satunya sebenarnya adalah tetua dari Paviliun Sifang kami yang mengintai di dalamnya. Haha, bangunlah. Aku telah berbuat salah padamu selama 20 tahun terakhir. Xiao Yanlah yang seharusnya datang secara pribadi untuk menjemput pahlawan tak dikenal sepertimu ini dan mengembalikannya ke paviliun, tapi dia memimpin tim untuk menyerang istana manusia cabang di Istana Tiangang, jadi saya, Wakil Master Paviliun, hanya dapat menjemput Anda. Tuan Feng menarik Wang Qinian dan berkata, ketika semua orang mendengar tentang pahlawan tak dikenal, dan kemudian berpikir bahwa aliansi Tianfu tiba-tiba memperoleh informasi tentang sebagian besar istana jiwa sebelum penyerangan, mereka memandang Wang Qinian dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Dia memang pahlawan yang tidak dikenal. Tidak semua orang bisa berada jauh di belakang garis musuh selama 20 tahun, tetapi di tempat seperti istana jiwa di mana tidak ada manusia atau hantu, mereka bersikeras mengumpulkan intelijen untuk sekte tersebut, dan akhirnya memutuskan hasil perang sekte tersebut. Tuan Guling, bisakah saya kembali hidup di bawah matahari di masa depan? Wang Qinian memandang Guling dengan penuh kerinduan. Tentu saja, setelah kamu kembali, Yao Chen secara pribadi akan mengubah tubuhmu menjadi yang baru sehingga kamu dapat aktif di Zhongzhou dengan identitas baru. Tuan Feng menepuk bahu Wang Qinian dengan keras. Ayo, kenakan jubah yang menutupi auramu terlebih dahulu, dan kita akan membicarakan sisanya setelah kita kembali ke alam bintang. Tuan Feng menyerahkan jubah kepada Wang Qinian, dan kemudian mengeluarkan perintah, Penatua Liu, pimpin orang-orangmu untuk menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Tidak ada jejak yang tersisa di cabang istana jiwa ini, terutama mayat. Baik, Tuan Guling. Penatua Liu mengangguk dengan sadar. Dia tahu segalanya tentang pahlawan tak dikenal yang menghancurkan mayat dan menghapus jejak untuk melindungi mereka. Ayo pergi. Dikelilingi oleh sekelompok ahli Paviliun Sifang, Master Feng memimpin Wang Qinian di depan dan berjalan langsung keluar dari aula. Dalam pertempuran ini, di bawah kepemimpinan Wakil Master Paviliun Feng Zunze Guling, pasukan Paviliun Sifang menerobos cabang barat laut Istana Jiwa. Semua orang kuat dari Master Aula hingga cabang barat laut Istana Jiwa terbunuh, dan tidak ada yang selamat. 3 hari kemudian, sebuah berita mengejutkan dengan cepat menyebar ke seluruh benua Zhongzhou. 5 kekuatan utama aliansi Tianfu, Danta, Huazong, Paviliun Sifang, Lembah Api Terbakar, dan Lembah Es, tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menyerang Istana Jiwa beberapa hari yang lalu, dan menghancurkan 22 balai cabang jahat duniawi dan 2 tiangang cabang di Istana Jiwa dalam satu gerakan. Saat ini, hanya ada 1 istana tiangang dan 2 istana cabang bumi yang tersisa di Istana Jiwa yang berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa vitalitas Istana Jiwa telah sepenuhnya dimusnahkan oleh aliansi Tianfu. Untuk memulai perang dengan aliansi Tianfu, Istana Jiwa telah memanggil kembali semua orang kuat dari setiap cabang utama istana. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan waktu ketika aula cabang utama Istana Jiwa berada pada kondisi terkuatnya, tetapi Tianfu, yang mengetahui berita tersebut sebelumnya, melakukan serangan pendahuluan. Tanpa budidaya selama beberapa dekade, Istana Jiwa mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Istana Jiwa dikalahkan sepenuhnya oleh aliansi Tianfu. Begitu berita itu keluar, hal itu langsung menimbulkan efek sensasional di Zhongzhou, dan semua orang merayakannya. Bagaimanapun, Istana Jiwa telah melakukan kejahatan di Zhongzhou selama ribuan tahun untuk mengumpulkan raga jiwa dalam jumlah besar. Hanya saja Istana Jiwa bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di antara 8 klan kekaisaran di Zhongzhou. Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Ada 11 kekuatan besar di Zhongzhou, 1 istana, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 paviliun persegi, tetapi satu-satunya kekuatan super yang dapat menyaingi Istana Jiwa dalam hal kekuatan keseluruhan adalah Danta, organisasi alkemis terbesar di daratan. Dahulu kala,
pagoda dan terlibat perang besar-besaran dengan Istana Jiwa karena orang-orang dari Istana Jiwa menyelinap ke pagoda dan kecil untuk mencuri tuannya dan membunuh pemilik menara saat ini. Di masa-masa awal, dan pagoda dan Soul Palace masih bertarung sengit. Namun di kemudian hari, setelah anggota klan Jiwa yang kuat diam-diam berpartisipasi dalam pertempuran sebagai prajurit Istana Jiwa yang kuat, Danta segera tidak dapat mengatasinya lagi, dan pada akhirnya masalah tersebut harus diselesaikan. Setelah satu-satunya kekuatan di Zhongzhou yang nyaris tidak bisa bersaing dengan Istana Jiwa memilih untuk menelan amarahnya, tindakan Istana Jiwa menjadi semakin merajalela. Oleh karena itu, hampir semua pasukan Zhongzhou yang menderita momok Istana Jiwa sangat ingin memakan dagingnya, tetapi mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya. Sekarang lebih baik, momok besar Istana Jiwa akhirnya dikalahkan oleh lawan baru mereka Tianfu. Sekalipun mereka belum sepenuhnya punah, semua tindakan mereka di masa depan mungkin akan sepenuhnya dilakukan secara rahasia. Mengenai pukulan dahsyat ke Istana Jiwa, klan Jiwa sangat marah dan segera memanggil penguasa Istana Jiwa, Hun Mieseng, untuk kembali ke klan untuk meminta pertanggungjawaban. Meskipun tingkat budidaya Hun Mieseng telah mencapai tingkat orang suci pertarungan bintang 5, dia dianggap sebagai master langka dalam klan Hun, dan dia juga telah menerima hukuman berat dari klan tersebut. Kerugian terbesar dari klan Jiwa kali ini bukanlah tenaga dari Istana Jiwa, tetapi asal-usul jiwa yang dikumpulkan oleh cabang-cabang utama selama beberapa dekade, terutama asal-usul jiwa dari Istana Bumi dan Istana Manusia di Istana Tiangang, yang hampir sama, berumur 1 abad. Setelah kejadian ini terungkap, saya khawatir waktu alam jiwa Void Swallowing Flame untuk memasuki alam kekaisaran akan semakin tertunda. Di satu sisi, klan Jiwa sekali lagi memerintahkan Hun Mieseng untuk menyingkirkan sejumlah besar orang kuat dari klan dan memanfaatkan waktu untuk membangun kembali Istana Jiwa, tetapi efeknya mungkin tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Di sisi lain, untuk menutupi kesenjangan besar dalam asal-usul jiwa ini, klan Jiwa meningkatkan persiapan untuk menyerang klan kekaisaran kuno lainnya. Target pertama mereka adalah klan Roh. Bagaimanapun, klan Roh adalah yang terlemah setelah 8 klan kuno. Pemimpin klannya baru memasuki tahap awal dari orang suci pertarungan bintang 7. Pertama hancurkan klan Roh, lalu telan klan Batu, dan terakhir kalahkan klan Obat dalam satu gerakan. Ini adalah strategi besar saat ini yang ditetapkan oleh klan Jiwa. Adapun klan kekaisaran lainnya yang tersisa. Dengan cara ini, meskipun klan Guntur dan klan Api lebih lemah dari klan Jiwa, mereka tidak seperti klan Roh dan klan Batu, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditelan oleh klan Jiwa dalam satu gigitan. Adapun suku kuno, belum lagi itu. Kedua, setelah memusnahkan 3 klan, akan aneh jika klan kekaisaran yang tersisa tidak siap. Singkatnya, ketika Istana Jiwa dikalahkan sepenuhnya oleh aliansi Tianfu dan operasinya sepenuhnya dialihkan ke bawah tanah, aliansi Tianfu secara resmi menjadi salah satu kekuatan terkuat di antara 8 klan kekaisaran kuno di Zhongzhou. Ketika aliansi Tianfu menjadi semakin kuat, semakin banyak kekuatan di Zhongzhou yang memilih untuk bergabung dengan aliansi Tianfu. Namun, standar penerimaan aliansi Tianfu sangat ketat. Setelah seleksi yang cermat, Yao Chen dan yang lainnya memilih sejumlah kecil pasukan untuk menerima lamaran mereka untuk bergabung. Bagaimanapun, mereka harus bertarung melawan klan Jiwa di masa depan, jadi standar mereka adalah lebih memilih kekurangan daripada menyia-nyiakan, dan mereka tidak ingin kekuatan akar rumput jatuh tertiup angin. Alam astral, pasukan ke-24 aliansi Tianfu kita semuanya telah kembali ke markas, dan semua target serangan yang direncanakan telah dihancurkan. Setelah pertempuran pertama, sebagian besar kekuatan aktif di Istana Jiwa telah dimusnahkan oleh kita. Saya khawatir tindakan mereka di masa depan harus diubah sepenuhnya. Itu terjadi di bawah tanah. Setelah menghitung data, Tuan Feng melaporkan hasilnya kepada semua orang. Guling, prediksimu terlalu optimis. Di belakang Istana Jiwa ada klan Jiwa yang misterius. Saya memperkirakan klan Jiwa pasti akan mendukung rekonstruksi Istana Jiwa untuk terus mengumpulkan tubuh jiwa. Bertahun-tahun kemudian, di dalam Istana Jiwa tidak lagi dapat beroperasi dalam skala besar, kecuali Istana Jiwa melepas penyamarannya dan naik ke panggung secara langsung. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Haha, tapi bukankah tujuan kita melancarkan pertempuran ini tercapai? Salah. Satunya adalah mengalahkan Istana Jiwa, dan yang lainnya adalah mengganggu kemajuan klan Jiwa dalam mengumpulkan tubuh jiwa.
Xiao Yan mendengarkan dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Tujuan aliansi Tianfu untuk mengalahkan klan jiwa mungkin telah tercapai, namun tujuan mengganggu kemajuan klan jiwa dalam mengumpulkan tubuh jiwa mungkin tidak tercapai, dan malah akan semakin mengganggu klan jiwa. Mereka pasti akan memilih untuk mengambil risiko dan menyerang klan kekaisaran lainnya. Adapun waktu, mungkin tidak terlalu jauh. Nak Yan, ada apa denganmu? Yao Chen memandang Xiao Yan yang linglung dan bertanya. Guru, saya ingin tahu bagaimana kemajuan Anda di Istana Bumi. Apakah asal-usul jiwa sekutu kita yang lain telah dikirim? Xiao Yan mengubah topik pembicaraan tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku sudah mengirimkan semuanya, tapi sebagai gantinya, pavilion Sifang kita harus membayar sejumlah besar uang, kata Yao Chen sambil menjentikkan jarinya. Bas, 23 kelompok cahaya transparan dengan ukuran berbeda tiba-tiba muncul di udara. Salah satu kelompok cahaya transparan berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari yang panjangnya setengah kaki di tangan Xiao Yan adalah bagian yang didapat Yao Chen dari Istana Bumi. Meskipun kamu juga menerima salinan asal-usul jiwa di Istana Manusia, itu tetap diprioritaskan kepadamu. Biarkan alam jiwamu didorong ke kesempurnaan alam surga terlebih dahulu. Yao Chen mengarahkan 23 kelompok cahaya ke dalam udara menuju Xiao Yan. Bagian yang aku dapat di Istana Manusia sudah cukup. Guru, biarkan saja untuk menerobos ke alam kaisar. Dalam hal ini, kekuatanmu akan lebih kuat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak. Oke, kali ini aku pasti akan menyelesaikan setengah langkah sisa alam kekaisaran, kata Yao Chen dengan secercah cahaya di matanya. Xiao Jie. Di atas pohon kuno yang tinggi di tengah pegunungan Xiaodi yang tampak seperti pilar besar yang menopang langit, 3 sosok berdiri dengan tenang di dahan pohon bodi kuno yang cukup lebar untuk menjalankan seekor kuda. Tidak apa-apa. Kudengar salah satu dari kalian akan mencapai kesempurnaan agung surga dan yang lainnya akan memukul kaisar. Masing-masing terdengar lebih menakutkan daripada yang lain, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Xiao Xuan berkata pada Xiao Yan dan Yao Chen. Aula jiwa telah mengumpulkan begitu banyak sumber jiwa untuk membantu kita, jadi kita harus sangat yakin dengan kemajuan kita kali ini. Xiao Yan mengeluarkan bola cahaya transparan di atas ring dan tersenyum. Klan jiwa benar-benar ingin menggunakan asal jiwa dalam jumlah besar untuk menciptakan master dengan kekuatan jiwa untuk masuk ke alam kekaisaran. Tapi ini bagus, itu hanya memberi kita keuntungan. Lalu dia tersenyum pada mereka berdua. Berkata, baiklah, mulai saja. Aku akan melindungi kalian berdua. Xiao Yan dan Yao Chen saling memandang, lalu duduk bersila di tempat, memanggil mereka sendiri api aneh, dan berkonsentrasi pada pemurnian kelompok cahaya jiwa. Setengah jam kemudian, Xiao Yan, orang pertama yang memurnikannya, telah memanggil tubuh jiwa dan mulai mencoba menyerap esensi jiwa. Aku melihat sosok yang persis sama dengan tubuh Xiao Yan, duduk bersila di depan tubuh Xiao Yan, menatap cahaya terang dengan mata tajam. Sosok itu membuat segel tangan, membuka mulutnya sedikit, dan kekuatan isap yang kuat menyelimuti kelompok cahaya. Hancur, sumber jiwa murni dalam kelompok cahaya segera mengalir ke mulut sosok itu seperti air. Bas, semakin banyak asal mula jiwa yang mengalir masuk, sosok yang sedikit ilusi itu menjadi lebih padat, dan lapisan fluoresensi sebening kristal melintas di seluruh permukaan tubuh. Sial, Yao Chen, yang akhirnya menyempurnakan esensi dari 23 jiwa, juga mulai memasuki kondisi kultivasi. Langit hening beberapa saat, melihat dua master dan murid di depannya memasuki kondisi kultivasi, Xiao Xuan juga kesurupan untuk beberapa saat. Meskipun dia sangat berbakat saat itu, butuh waktu puluhan tahun baginya untuk berhasil mendorong ranah jiwanya ke ranah kekaisaran dan melangkah ke langkah terakhir itu. Lihatlah guru dan murid saat ini Yao Chen dan Xiao Yan. Mereka memiliki metode penanaman jiwa yang begitu mewah, secara langsung menggunakan sumber jiwa sejuta orang untuk berkultivasi. Itu sungguh sia-sia, buang-buang uang, dan sangat menjengkelkan. Dia sangat marah. Waktu berlalu dengan cepat seperti air. Saat kelompok cahaya transparan dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tekanan jiwa yang dipancarkan oleh Xiao Yan dan Yao Chen menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Bahkan kemudian, tekanan aneh ini menyelimuti seluruh pegunungan Xiaodi. Di bawah tekanan jiwa yang besar ini, alam jiwa dari 100.000 keturunan klan Xiao telah meningkat ke berbagai tingkat, yang dapat dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. 3 bulan kemudian,
Bas. Saat jejak terakhir esensi jiwa mengalir ke tubuhnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Boom! Gelombang yang tak terlukiskan berpusat pada Xiao Yan dan menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh alam Xiao dalam sekejap. Boom! Boom! Sejumlah besar awan petir mulai berkumpul dalam jumlah besar jauh di langit. Dari waktu ke waktu, binatang petir perak yang tampak ganas siap bergerak di kedalaman awan petir. Hancur! Pohon Bodhi kuno, menyadari akumulasi energi yang cepat antara langit dan bumi di atas kepalanya, hanya mengguncang tubuhnya dengan lembut. Detik berikutnya, awan petir dan kilat dengan momentum yang menakutkan itu menghilang dalam sekejap. Cuaca sudah benar-benar cerah. Pada saat inilah, Xiao Yan, yang tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh lapisan kristal aneh, tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan raungan panjang. Detik berikutnya, sosok Xiao Yan berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 100 kaki, 200 kaki, 300 kaki. Dalam sekejap mata, sosok Xiao Yan telah meroket hingga berukuran 1000 kaki. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya telah mencapai batas yang tidak terlihat. Sosoknya menyusut bukannya bertambah, menyusut kembali ke ukuran manusia normal dalam sekejap mata. Kemudian, Xiao Yan melompat ke arah Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup di belakangnya, dan menghilang ke dalam tubuh Xiao Yan. Bas! Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang bersinar tinggi di langit. Pada saat itulah aura Xiao Yan secara alami memasuki tahap akhir Doseng bintang kedua dari tahap Doseng bintang kedua. Leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan berdiri karena terkejut dan berkata, "Set, lihat." Xiao Xuan menunjuk ke debu obat di satu sisi dengan ekspresi serius. Xiao Yan, yang mengikuti pandangan Xiao Xuan, tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Yao Chen dengan tenang. Mungkin karena rangsangan Xiao Yan, aura tubuh jiwa Yao Chen, yang baru saja menyerap 23 sumber jiwa, tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Boom! Boom! Jauh di langit, awan guntur dan kilat yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya mulai dengan cepat muncul dari kehampaan. Bang! Tapi kali ini, pohon Bodhi kuno, yang telah dipersiapkan sejak lama, merentangkan dahan yang panjangnya ribuan kaki. Secepat kilat, ia menembus ke dalam awan petir dan melesat keluar petir yang baru saja muncul. Petir itu segera dibubarkan oleh pohon Bodhi kuno. Boom! Ledakan keras tiba-tiba meledak tinggi di langit, dan seluruh Xiaoji bergetar hebat. Pada saat ini, seluruh anggota klan Xiao di pegunungan Xiao di akhirnya terkejut. Hampir semua orang Xiao memilih untuk keluar dari gedung dan mengarahkan pandangan mereka pada benda suci klan mereka, pohon Bodhi kuno. Para pejabat tinggi klan Xiao, yang sudah mengetahui cerita di dalamnya, mulai menjaga ketertiban. Masyarakat suku Xiao diperintahkan dengan tegas untuk mengawasi, namun semua orang berkuasa dilarang lepas landas. Oh, lihat, apa itu? Raksasa. Raksasa itu telah muncul. Tiba-tiba, semua orang dari kelompok etnis Xiao berseru kaget. Di tanah di sebelah pohon Bodhi kuno, seorang raksasa dengan tinggi 10.000 kaki tiba-tiba muncul di tempat. Sosok raksasa ini sebenarnya lebih tinggi dari pohon Bodhi kuno. Dibandingkan dengan dia, pohon Bodhi kuno yang awalnya tinggi tampak seperti anak kecil yang berdiri di samping orang dewasa. Hancur. Pohon Bodhi kuno menggoyangkan dahan-dahannya yang lebat dengan lembut, seolah-olah untuk menyatakan rasa hormat kepada raksasa ini. Jika alam jiwa dapat maju ke alam kaisar, jiwa tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa dibubarkan secara paksa, faktor jiwa yang tersisa masih dapat memadat secara bertahap, dan akhirnya terlahir kembali dengan bantuan faktor sisa ini. Bahkan raga jiwa kekaisaran dapat sepenuhnya terpisah dari tubuh fisik, bertahan hidup dan berlatih secara mandiri, dan bertahan sebagai individu yang sepenuhnya mandiri. Namun melakukan hal tersebut juga berisiko, dan umumnya hanya sedikit orang bodoh yang akan mengambil pilihan seperti itu. Selain itu, memasuki alam kaisar di alam jiwa berarti jiwa Anda telah ternoda oleh jejak karakteristik keabadian Kaisar Doudi yang kuat, dan dimungkinkan untuk menjadi jejak keabadian. Sebagai mantan anggota dewa, pohon Bodhi kuno menyampaikan sambutan dan ucapan selamat kepada cadangan abadi seperti Yao Chen. Hahaha, alam kekaisaran, alam jiwaku, Yao Chen, akhirnya sepenuhnya memasuki alam kekaisaran. Raksasa tinggi dengan wajah yang sama dengan Yao Chen menengadah ke langit dan meraung.
Boom! Titik cahaya transparan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari raksasa-raksasa itu, bergoyang ke bumi dan orang-orang dari kelompok etnis Xiao di bumi. Begitu mereka bersentuhan, titik cahaya ini dengan cepat menyatu ke dalam tubuh suku Xiao, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwa mereka sebenarnya berkembang pesat. Meskipun aku tidak tahu persis apa ini pasti sesuatu yang bagus. Terkejut, mereka segera menutup mata dan mulai menyerap titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bergoyang turun dari tubuh raksasa itu. Faktanya, titik cahaya ini hanyalah inti jiwa yang belum diserap sepenuhnya oleh Yao Chen. Bagaimanapun, jiwanya telah berhasil memasuki alam kekaisaran. Sumber jiwa yang tersisa ini tidak dapat banyak membantunya, jadi lebih baik memberi manfaat kepada orang-orang dari kelompok etnis Xiao. Dalam waktu singkat, semua titik cahaya transparan di tubuh raksasa-raksasa itu telah diayunkan, dan raksasa-raksasa itu diam-diam menghilang tanpa mengetahui kapan. Di atas pohon Bodhi kuno, Xiao Xuan dan 3 lainnya berdiri dengan tenang di dahan yang tebal. Yao Chen, terima kasih banyak. Melihat orang-orang dari kelompok etnis Xiao di tanah yang masih menutup mata untuk memahaminya, Xiao Xuan tidak bisa menahan senyum tulus di wajahnya. Haha, Tuan Xiao Xuan terlalu sopan. Saat jiwaku memasuki alam kekaisaran, asal-usul jiwa yang tersisa tidak lagi penting bagiku. Lebih baik memberikan berkah kepada orang-orang dari kelompok etnis Xiao. Anggap saja begitu. Aku adalah hadiah yang dibayarkan kepada klan Xiao karena berpartisipasi dalam perang atas nama Tianfu. Kata Yao Chen dengan rendah hati, sambil melambaikan tangannya. Tindakan klan Xiao melawan kekuatan klan jiwa adalah maksud dari judulnya. Xiao Xuan tersenyum dan membalik halaman. Mengingat hubungan di antara mereka, tidak perlu bersikap sopan, cukup klik saja. Leluhur Xiao Xuan, Guru, saya menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat alam jiwa saya baru saja memasuki alam surga, saya memperluas kekuatan jiwa saya yang meroket keluar dari alam Xiao dan menjelajahi semua kota di lingkungan pengaruh Paviliun Xifang. Petik 2. Saya menemukan ada formasi aneh di bawah sebagian besar kota. Tampaknya itu bukan hasil karya Paviliun Xifang kita sendiri, dan ada sedikit keanehan di dalamnya. Menyela pembicaraan di antara keduanya. Itu benar, dengan peluang serangannya terhadap kesempurnaan agung alam surgawi, Xiao Yan ingin mengungkap fakta bahwa klan jiwa telah membentuk formasi kematian pemakan jiwa di sebagian besar kota di Zhongzhou, sehingga aliansi Tianfu dapat bersiap lebih awal dan keluarkan tong bubuk ini sesegera mungkin. Formasi aneh. Yao Chen dan Xiao Xuan saling memandang, merasa sangat konyol di dalam hati mereka. Di bawah kota di bawah pemerintahannya, sebenarnya ada formasi besar yang bahkan bosnya sendiri tidak mengetahuinya. Jadi bagaimana Anda menjadi bosnya? Aku akan menyelidikinya dulu. Yao Chen mengencangkan wajahnya dan segera menutup matanya. Kekuatan besar yang dimiliki jiwa kaisar segera mengalir seperti sungai yang deras, dan segera meninggalkan alam Xiao. Kekuatan mengerikan untuk memperluas, menyebarkan, dan menyebarkan lagi. Jiwa kaisar alam sudah cukup untuk mendukungnya, dan dia dapat menjelajahi semua kota dalam lingkup pengaruh Paviliun Xifang dengan sangat mudah, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku akan memeriksanya juga. Xiao Xuan mengangguk pada Xiao Yan, lalu dia menahan napas dan memasuki keadaan khusus. Setelah beberapa saat, aku tidak bisa mengenali asal-muasal formasi itu, tapi aku yakin formasi itu jelas bukan hasil karya Paviliun Xifang kita. Kata Yao Chen dengan ekspresi jelek sambil membuka matanya. Aku mungkin tahu asal mula formasi itu. Xiao Xuan tidak tahu kapan dia bangun, tapi ada ekspresi serius di wajahnya. Formasi kematian pemakan jiwa adalah formasi yang sangat ganas di zaman kuno. Formasi ini dapat mengubah semua makhluk di area yang ditutupinya menjadi darah, dan secara paksa mengekstrak energi dari darah. Hanya saja formasi ini terlalu kejam, dan telah dihancurkan oleh orang-orang kuat pada waktu itu. Aku tidak ingin melihatnya lagi hari ini. Kata Xiao Xuan sambil menghela nafas. Formasi kematian yang memangsa jiwa. Berani sekali. Dari 300 kota di bawah kekuasaan kita, Paviliun Xifang, hampir 70 kota telah dibentuk dengan formasi sebesar itu. Sungguh memalukan. Siapa sih yang mengatur formasi semacam ini di bawah kekuasaan Paviliun Xifang? Formasi besar ini, kata Yao Chen dengan tatapan tajam di matanya. Di zaman kuno, ada peluang untuk melestarikan formasi kematian pemakan jiwa ini. Sekarang,
Hanya 8 suku kuno yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Tapi saya tidak tahu suku mana yang mengaturnya. Sedikit mengernyit. Orang-orang dari klan Jiwalah yang melakukannya. Jika Anda telah menjelajahi distribusi formasi di wilayah lain, Anda akan menemukan bahwa semua formasi berada di dekat aula cabang Istana Jiwa. Tidak hanya mengumpulkan data dalam 1000 tahun terakhir. Tubuh jiwa juga diam-diam mengerahkan formasi kematian pemakan jiwa di bawah kota-kota besar di Zhongzhou. Tiba-tiba Xiao Yan berkata, "Klan jiwa, ya, seharusnya mereka. Tapi menyiapkan formasi kematian yang memangsa jiwa harus mendapatkan banyak energi. Untuk apa mereka membutuhkan begitu banyak energi?" Yao Chen berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu. "Untuk mencapai pil kaisar." Xiao Xuan dengan dingin menyela. "Kalian semua harus tahu bahwa konon rahasia menjadi seorang kaisar tersembunyi di dalam gua Kaisar Tuoshe kuno, dan kunci untuk membuka gua Kaisar kuno adalah Kaisar Giok kuno Tuoshe yang lengkap, bukan 8 keping Giok Kaisar kuno Tuoshe. Tapi 3 keping. 3 keping Giok Kaisar kuno Tuoshe diam-diam dikendalikan oleh 3 kekuatan teratas di Zhongzhou antara kekuatan teratas. Petik 2. Hasil dari huru-hara itu adalah 3 keping Kaisar kuno Tuoshe secara paksa dipecah menjadi 8 bagian, dan 8 keping Giok Kaisar kuno Tuoshe akhirnya jatuh ke tangan musuh kebetulan. Sebenarnya, ini bukan suatu kebetulan, karena saya telah mengumpulkan Giok Kaisar kuno Tuoshe secara lengkap dalam waktu singkat. Meskipun klan Xiao saya adalah penguasa yang pantas di antara 8 klan kuno, dan saya dianggap sebagai salah satu dari 5 klan teratas orang-orang suci di daratan, aku masih akan berada dalam bahaya jika aku dikepung oleh begitu banyak kekuatan besar. Jadi dia segera membagi 3 keping batu giok kuno menjadi 8 keping, dengan masing-masing dari 8 klan kuno memegang 1 keping. Hal ini menyeret klan kekaisaran kuno lainnya ke dalam situasi pada saat yang sama, dan semua tekanan ditanggung oleh kami 8 klan menghadapi 8 klan terkuat di benua itu. Ai akhirnya menunjukkan kepengecutan mereka, dan masalahnya sudah mereda. Tanpa menunggu Yao Chen bertanya, dia terus menjelaskan. Saat ini, Yao Chen dan Xiao Yan memandang Xiao Xuan dengan hanya 666 di mata mereka. Tanpa diduga, 3 keping giok Kaisar kuno Tuoshe saat itu dipecah menjadi 8 bagian oleh Xiao Xuan sendiri. Pola 8 suku kuno saat ini yang masing-masing memegang sepotong giok Kaisar kuno Tuoshe yang tidak berubah selama ribuan tahun juga dipromosikan oleh Xiao Xuan. Tentu saja, ekspresi kekaguman Xiao Yan sebagian besar palsu. Karena Istana Jiwa membutuhkan energi yang begitu besar, mereka mungkin ingin mendapatkan pil kaisar yang belum berbentuk di gua Kaisar kuno Tuoshe dan menyempurnakannya menjadi pil kaisar yang lengkap. Pasti ada sesuatu di dalam pil kaisar yang bisa menembus Kaisar Dou. Sumber energi yang diperlukan juga menjadi alasan mengapa saya gagal memasuki alam Kaisar Dou. Dapat diharapkan bahwa Kaisar Jiwa yang meminum pil kaisar akan berhasil memasuki alam Kaisar Dou. Masih belum tahu, Tuoshi. Saya mengetahui berita bahwa ada pil kaisar belum berbentuk yang tersembunyi di gua Kaisar kuno dari giok Kaisar kuno Tuoshe yang lengkap. Namun, klan Jiwa tidak pernah berhubungan dengan Kaisar kuno Tuoshe yang lengkap. Jade, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Xiao Xuan terus berbicara pada dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan mendengar ini, warna aneh muncul di matanya. Dari mana klan Jiwa mengetahui berita ini? Tentu saja, dia mengetahuinya dari Void Swallowing Flame yang melarikan diri dari gua Kaisar Tuoshe kuno. Void Tunyan tidak hanya mengenal Kaisar kuno Tuoshe, tetapi juga mengetahui prototipe pil kaisar yang telah disempurnakan dengan santai oleh Kaisar kuno Tuoshe. Setelah Kaisar kuno Tuoshe meninggalkan benua Douqi, api penelan kekosongan melarikan diri dari gua Kaisar kuno Tuoshe dengan bantuan prototipe pil kaisar, dan berjanji bahwa itu pasti akan membantu prototipe pil kaisar melarikan diri setelah melarikan diri. Siapa sangka Nihility Swallowing Flame yang lolos akan menjual prototipe pil kaisar kepada klan Jiwa dan Kaisar Jiwa, yang cukup memuaskan. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan hilangnya sebagian memori Void Swallowing Flame. Tapi bagaimana kita bisa memberitahu leluhur Xiao Xuan dan gurunya berita bahwa Void Swallowing Flame telah berlindung pada klan Jiwa? Ngomong-ngomong, aku memilikinya. Setelah ruang api iblis lahir, klan Jiwa pasti akan mengirim Hun Mieseng untuk memperjuangkan api iblis teratai murni. Tubuh Hun Mieseng berisi sup api yang diberikan kepadanya oleh Void Swallowing Flame. Begitu dia melawan Hun Mieseng,
dia secara alami akan memiliki alasan untuk menyimpulkan bahwa klan Jiwa memiliki Void Swallowing Flame. Leluhur Xiao Xuan, tidak masalah bagi kita dari mana klan Jiwa mendapat berita sekarang. Prioritas utama adalah kita harus menghancurkan formasi kematian pemakan jiwa ini sesegera mungkin, dan kita tidak boleh membiarkan konspirasi klan Jiwa berhasil. Xiao Yan membuat rencana untuk ingatan Xiao Xuan. Ya, kita perlu menghancurkan formasi pemakan maut yang melahap jiwa ini secepat mungkin. Tidak hanya formasi pemakan maut yang memakan jiwa di Paviliun Sifang dan aliansi Tianfu kita yang perlu dihancurkan secepat mungkin, tetapi kita juga harus membongkar semua formasi pemakan kematian yang memakan jiwa di Zhongzhou. Bahkan formasi Ling Jueseng tidak dapat diserahkan kepada klan Jiwa. Yao Chen beralasan, baiklah, kalau begitu kamu harus membuat pengaturan secepatnya. Jika kamu membutuhkan tenaga, kamu bisa datang ke klan Xiao kami untuk meminjamnya. Ya, Tuan Xiao Xuan, Yao Chen berpamitan. Yao Chen segera bergegas kembali ke alam bintang. Hampir sepertiga populasi dalam wilayah pengaruhnya diam-diam telah diikat oleh musuh dengan bom waktu yang akan meledak pada waktu yang tidak diketahui. Pantas saja Yao Chen begitu cemas. Saya ingin tahu apakah Anda melihat adanya kelainan di area lain di Zhongzhou ketika jiwa Anda meninggalkan tubuh Anda untuk menjelajahi Zhongzhou sekarang. Saya menemukan bahwa ruang api iblis yang tersembunyi di wilayah barat laut Zhongzhou telah mulai menyala. Fragmen, sekitar sebulan yang lalu itu akan datang ke Zhongzhou lagi, jadi bersiaplah. Kata Xiao Xuan santai sambil melihat kembali ke punggung Yao Chen. Dalam sebulan, oke, leluhur, Xiao Yan tiba-tiba berkata. Dia sudah mengetahui bahwa api iblis teratai murni akan datang ketika gelombang langit dan bumi datang, jadi dia tidak terlalu memperhatikan lokasi ruang api iblis. Lagi pula, seluruh Zhongzhou mungkin akan tahu tentang kebisingan besar yang disebabkan oleh kedatangan ruang api iblis, jadi ikuti saja arus orang. Api setan teratai murni telah disegel oleh orang suci setan teratai murni selama puluhan ribu tahun. Ia akan lahir sesekali, dan setiap kekuatan tertinggi di Zhongzhou akan mengirim orang untuk mencoba menaklukkan setan teratai murni. Api. Sebagai salah satu dari 8 klan kuno, wajar jika klan Xiao mengetahui tentang api iblis yang datang ke dunia. Ngomong-ngomong, leluhur Xiao Xuan, kamu masih ingat sepupumu Xiao Chen yang pernah kamu sebutkan, kan? Aku ingat saat leluhur Xiao Chen menghilang, tapi itu sangat dekat dengan saat api iblis terakhir datang ke dunia. Yan tiba-tiba bertanya, maksudmu Xiao Chen mungkin pergi ke ruang api iblis saat itu? Benar? Xiao Chen selalu sangat sombong, dan bakatnya di klan kita cukup bagus. Sebelum dia menghilang, kekuatannya telah mencapai tingkat Doseng bintang 4, jadi aku selalu percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Hanya saja klan kami berada dalam keadaan kacau pada saat itu, garis keturunan Kaisar Dou klan kami hampir habis, dan saya sudah mulai menyerang alam Kaisar Dou. Jadi, ketika api iblis datang ke dunia, klan kami menyerah begitu saja mengirim orang untuk berpartisipasi. Petik 2. Xiao Chen mungkin merasa bahwa dia cukup kuat untuk menaklukkan api iblis Jinglian, tapi dia takut dengan perintah ketat dari klan saat itu. Kata Ming, jadi dia menyelinap pergi sendirian. Sialan, menurut analisis ini, pria itu, Xiao Chen, kemungkinan besar pergi ke ruang api iblis untuk mencoba menaklukkan iblis Jinglian api. Xiao Xuan mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi khawatir. Xiao Yan bingung saat mendengar itu. Nenek moyang Xiao Chen ini sangat disengaja. Pada saat itu, garis keturunan Douqi di klan Xiao hampir habis. Xiao Xuan berencana untuk mengambil garis keturunan Kaisar Dou dari semua anggota klan Xiao dan kemudian secara paksa menyerang wilayah Kaisar Dou. Faktanya, pada saat itu, benua Douqi telah memasuki era tanpa kaisar selama puluhan ribu tahun. Ada banyak sekali pahlawan hebat yang terjebak di alam Kaisar Dou setengah langkah, tidak mampu membuat kemajuan apapun sepanjang hidup mereka. Misalnya, Demon Saint dari Huang Quan, Demon Saint dari Pure Lotus, misalnya. Semua tanda menunjukkan bahwa sepertinya ada masalah di dunia ini. Oleh karena itu, jika Xiao Xuan memaksa masuk ke alam Kaisar Dou, kemungkinan besar dia akan dibuang ke jalan. Begitu Xiao Xuan melemparkan dirinya ke jalan, klan Xiao yang tidak lagi memiliki darah Kaisar Dou di tubuhnya juga akan melompat ke jalan. Ketika klan Xiao hendak menghadapi krisis pemusnahan,
Xiao Chen, seorang suci petarung bintang 4 dan prajurit tingkat tinggi di klan tersebut, benar-benar meninggalkan keluarganya dan pergi mencoba menaklukkan api iblis teratai murni. Tidak masalah jika Xiao Chen masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah, kuncinya adalah Xiao Chen adalah seorang pria paruh-baya berusia 40-an yang pandangannya sudah matang. Oleh karena itu, tampaknya penilaian Xiao Xuan terhadap sepupunya sebagai sombong dan sombong, sama sekali tidak, atau bahkan lebih buruk. Namun, di timeline aslinya, setelah Xiao Chen keluar dari Demon Fire Space, dia telah melakukan yang terbaik untuk membantu Xiao Yan, penerus Xiao Xuan. Hal ini menunjukkan bahwa Xiao Chen pada dasarnya bukanlah orang jahat, melainkan pria berusia 40 tahun itu suka melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh remaja parubaya. Xiao Chen benar-benar konyol. Dia berani berlarian tidak peduli bagaimana situasi di klannya. Belum lagi klan Xiao kita, klan kekaisaran lain yang merasa situasinya akan menjadi badai semuanya menyerah mengirim orang ke sana. Setan ruang api, pertahankan klan. Hei, lupakan saja, 1000 tahun telah berlalu, dan orang itu Xiao Chen mungkin sudah mati di ruang api iblis. Mengapa saya berbicara tentang dia? Dia berkata. Saat dia berbicara, Xiao Xuan tiba-tiba menghela nafas panjang. Tidak, leluhur Xiao Xuan dan Xiao Chen kemungkinan besar belum mati. Setiap kali api iblis teratai murni datang ke dunia, ia membunuh penantang yang lemah, dan penantang yang kuat diubah menjadi boneka budak api yang dikendalikan olehnya. Dengan kekuatan dari petarung bintang 4 saat itu, Xiao Chen pasti telah menjadi budak api dari api iblis teratai murni. Jadi selama aku bisa menaklukkan api iblis teratai murni kali ini, kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Yan langsung menyela Xiao Xuandao. Sepupu Xiao Chen belum mati. Ekspresi keheranan melintas di wajah Xiao Xuan yang seperti batu giok, dan kemudian dia segera menenangkan diri dan berkata, puluhan ribu tahun telah berlalu sejak Jinglian Demon Saint menyegel api iblis Jinglian selama periode ini, belum ada yang berhasil menaklukkannya. Bahkan orang kuat dari 8 suku kuno pun tidak berdaya. Tidak mudah untuk menaklukkan api iblis teratai murni. Tidak, leluhur Xiao Xuan, saya pasti akan melakukannya berhasil menaklukkan api iblis teratai murni. Aku pasti akan membawa leluhur Xiao Chen kembali menemuimu. Xiao Yan memandang Xiao Xuandao dengan percaya diri. Hahaha, oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di Xiaoji. Xiao Xuan tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Yah, karena kamu telah memutuskan untuk melakukannya, izinkan aku memberitahumu beberapa hal lagi. Hanya mereka yang memiliki basis budidaya Douzun bintang 6 atau lebih yang dapat menahan api iblis teratai murni yang dipancarkan dari iblis ruang api. Jika Anda ingin memasuki ruang api iblis secara langsung, kekuatan peserta setidaknya harus berada di alam semi suci, jika tidak, Anda akan mati alam di pavilion Sifang bersamamu. Ruang api iblis ada di sini, aku sarankan kamu langsung pergi ke Fighting Science untuk menghindari timbulnya korban jiwa. Kata Xiao Xuan setelah merenung sejenak. Xiao Yan mengangguk dalam diam. Pesaing terbesarmu dalam perjalanan ini adalah orang-orang dari klan kekaisaran kuno lainnya. Kami, 8 klan kuno, pernah membuat kesepakatan, tidak ada orang kuat di atas alam suci petarung bintang 5 yang diizinkan muncul di tanah Zhongsu. Siapapun siapa yang melanggarnya akan diserang bersama-sama. Jadi, orang paling kuat yang dapat dikirim oleh 7 klan kali ini adalah Dosage bintang 4, dan Yao Chen saat ini berada di level akhir Dosage bintang 4, yang tepat di dalam hal ini, jadi kamu telah mengambil keuntungan besar. Xiao Xuan, dia berkata sambil sedikit tersenyum. Tidak, orang di penghancuran jiwa adalah orang suci petarung bintang 5, tapi dia bisa menyegel kultivasinya dan pergi ke sana. Tapi Xiao Yan tidak takut jiwanya hancur. Meskipun Yao Chen baru berada di tahap akhir dari Dosein bintang 4, ranah jiwa Yao Chen telah sepenuhnya memasuki ranah kekaisaran. Debu obat yang meningkatkan jiwa kaisar alam sudah cukup untuk mengajarkan penghancuran jiwa bagaimana menjadi manusia. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba ketika jiwa hancur dan kehidupan hancur, terlepas dari apakah segelnya dapat dibuka atau tidak, jiwa harus bergegas ke jalan. Baiklah, mari kita lihat apakah ada peluang untuk mempertahankannya sepenuhnya. Xiao Yan tertawa keras di dalam hatinya. Oke, hanya itu yang ingin kukatakan. Demi kerahasiaan, Xiao Hong dan para orang suci pejuang lainnya tidak bisa pergi bersamamu. Tapi peganglah slip giok luar angkasa ini dan hancurkan jika kamu menghadapi bahaya.
Aku akan buru-buru segera pergi. Jangan khawatir, bahkan jika Kaisar Jiwa datang sendiri, aku yakin aku bisa melarikan diri bersamamu secara utuh. Xiao Xuan menyerahkan kepada Xiao Yan sebuah slip giok ruang perak dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, leluhur Xiao Xuan. Mata Xiao Yan berbinar dan dia segera menerima slip giok luar angkasa. Hehe, dengan benda ini, Xiao Yan tidak bisa pergi jauh-jauh ke benua Doqi. Tidak ada yang bisa membunuhnya Xiao Yan. Ada seseorang di belakang kami, jadi kami tidak takut. Kemudian kamu dapat berlatih di pohon Bodhi kuno selama periode ini, dan berusaha untuk membuat kemajuan lebih lanjut sebelum memasuki ruang api iblis. Xiao Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Yan, dan detik berikutnya sosoknya menghilang dengan aneh. Perpisahan dengan leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan membungkuk dari kejauhan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.